Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 305 Project. Ini tetap motivasi ya. Jadi beliau ini kita ke tempatnya beliau. Beliau ini adalah salah satu ikhwan hijrah. Ikhwan ki lanangan. Lanangan hijrah yang dulu saya bertemu beliau sekitar 3 tahun yang lalu. Beliau itu yang mengajak saya ke suatu majelis, yaitu majelis hijrah di Jogja. Terus membuat pengajian itu beliau. Jadi kalau jangan pernah mendengar majelis hijrah di Yogyakarta, beliau ini salah satu foundernya, penemu majelis hijrah. Terus saya diajak waktu itu di Kauman ya Mas, Masjid Kauman. Nah ini saya perkenalan, namanya Mas Danar Tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu tahun neng kajian Felix Show. Iya. Entah pertama jalan ngajar itu di kajian Felix Show, terus dikenal ke ormas Islam. Beliau ya aktif di ormas Islam. Terus sampai sekarang alhamdulillah hijrah di duluan beliau daripada saya. Malah kita ketemu nih online, mobil online ya. Iya. Nah itu. Nah gini Mas Danar, gimana cerita prosesnya dengan kok bisa sampai seperti ini saat ini? Alhamdulillah tetap istiqomah hijrah. Padahal saya tahu lah kalau saya ke Kancan ya, maksudnya masa lalunya jenengan itu, masa lalu beliau ini wis begitu. Nah ireng itu serane komane rada titik putih wis serane. Jadi wis ireng-ireng. Dan alhamdulillah dibalik tadi sekarang putih-tih. Ini gimana prosesnya jenengan? Ya sing jenenge istiqomah itu memang berat Mas. Sing gampang mengistirahat. Gak ada yang lekar dulu. Tapi kan luar biasa Masya Allah. Dulu saya kan seputaran di narkoba sama kenakalan remaja. Jadi awal-awal waktu zaman SMA Rakro disebut ya, amatir ya. Misalnya adik kelas saya ya penerus Allah terus ke kelas itu, alhamdulillah juga terus ke hijrah ya. Awal itu memang luar biasa. Jadi dulu memang awal saya pakai narkoba tahun 97, terus sampai saya jadi seorang pecandu. Terus tahun 2008 saya pertama kali bermasalah dengan hukum. Jadi mulai itu saya bisa mengerti agama itu kayak mana, Islam itu seperti apa. Jadi saya di situ selama saya hidup sampai tahun 2008 itu saya kayak ngerti itu, bacaan sholat tuh kayak ngerti itu. Dari dulu kecil ya? Dari kecil tuh agak ngerti itu. Lagi iso mau bahasa Islam. Jadi saya ambil hikmahnya yang terbaik. Ini nggak jadi dulu kalau saya penjara. Ini cuma cerita pendek lah ya. Kisah lalu beliau. Ini kok mendengarnya kok kapok Lombok. Jadi waktu masuk itu wah kapok ramping meneng nyatanya ya gitu lagi. Itu istiqomah itu memang susah. Jadi saya terus kena perkara hukum lagi tahun 2010. Jadi saya juga mulai belajar improv, belajar baca Al-Quran. Ya sampai berapa kali saya masuk penjara untuk berurusan dengan hukum. Sampai akhirnya saya nikah pun juga bisa angel untuk cuman waktu itu saya bisa untuk melihat diri saya sendiri ke dokter dan bisa lepas dari semuanya. Sampai sekarang insya Allah saya tahun ini saya punya istilahnya apa ya? Istana. Ini istana. Ini rumahnya Mas Danar. Jadi kita ini di rumah Mas Danar terbaru ya kan? Ini besar. Jadi tingkat rumahnya. Nah ini kita tuh sekarang lagi di rumah Mas Danar. Kita datangi beliau. Wes Masya Allah, tenang kayak istana. Tapi ya Mas, tapi ya dari sekian masalah-masalah itu ya Allah mungkin saking sayangnya dengan kita itu kita dipertemukan dengan berbagai macam masalah. Meskipun saya
kayak gini berusaha untuk jadi baik ya sono wae mesti mas. Ya, tanda Allah itu sayang sama kita. Soalnya waktu saya terakhir kemarin berusaha hukum itu saya keluar kok ada lagi masalah saatnya terus ternyata di situ saya menemukan ilmu kita. Saya baca-baca terus saya dapat ilmu dari Ustaz termasuk dari Mas Chandra ini. Nah ini dimana ada satu keluarga yang perkara riba, pokoknya ya urusannya tetap enak, urusan dengan rumah tangga kayak enak. Saya juga menemukan itu, makanya kok aku ditemukan dengan masalah-masalah terus akhirnya sambat saru wong ora iso, akhirnya juga saya sambat sama ya Allah, bener. Ya tunggu mas, terus sampai pada akhirnya November kemarin, kok tunggunya dikabul. Saya bisa menutupi semua perkara kita. Bisa alhamdulillah saya juga bisa di rumah. Nah, mau apik banget iki. Sumpah apik ya. Saya pengen do bakal ini. Bener. Ya semoga barokah buat semuanya. Tidak cuma buat keluarga saya, tapi juga bermanfaat buat lingkungan, buat semuanya juga. Berarti dengan tahun 2008 ya, proses hijrah pertama. Iya. Karena kan hijrahnya kan berproses ya, bertahap. Proses. Saya berarti lulus SMA itu. Beliau sudah jadi saya KCE ini KCE berarti 10 tahun ya Mas kita ya di 10 tahun. Tapi saya kenal beliau itu udah aktivis dakwah yang diri dulu. Jadi waktu saya di Malang Center, saya kenal Mas Danar ini, beliau ini sudah aktivis dakwah di Malang Center, Majelis Hijrah, terus coba ke Jakarta dan sebagainya. Beliau itu adalah seorang aktivis hijrah. Itu kan nek untuk orang-orang hijrah Jogja itu beliau itu harus famous, terkenal, sudah terkenal. Nah, alhamdulillah kita mendapat kesempatan hari ini untuk ngobrol sama beliau langsung sama beliau. Jadi rasa lewat WA, rasa lewat Instagram juga postingan beliau, tapi langsung ngobrol lagi. Nek setelah proses hijrah, nah, nek burung hijrah kan kita nggak usah tanya rupiah ngono-ngono ya. Tapi setelah proses hijrah, kehidupan jenengan seperti apa Mas? Jadi biar teman-teman yang lihat ini bermotivasi, oh ternyata hijrah ini ora abot, ternyata hijrah ini menghadapi piye gitu. Ya awal mulanya tuh teman kita memperbaiki iman kita. Jadi si Mustafa sholat ya dikenah ke sholatnya. Perkara sholat itu kan wajib. Jadi seperti seorang mualaf itu setelah kita ikrar syahadat, nggak cuma syahadat terus kita masuk Islam, tapi juga ada perkara sholat. Sholat pun juga nggak cuma sholat aja. Ternyata sholat terus dulu kok sholat orang ngabul-ngabul. Ternyata ada yang salah dalam sholat kita. Itu benar di sholatnya. Ada yang perkara tumanina. Nah itu terus ada macam-macam. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ketika jenengan berhijrah nih, untuk berhijrah, kok jenengan bisa istiqomah? Itu maksudnya masuk ke pengajian atau gimana? Cara-caranya itu gimana biar orang hijrah ki yo iso ketika berproses terus iso jadi istiqomah itu gimana maksudnya? Kudu dipaksa mas. Kudu dipaksa. Jadi ora dipaksa ora mlebu ya nek. Jadi ono wong sing ngomong ada seorang cerita dari temen tuh ngomong gini. Aku sakjane pengen sholat, pengen apa? Nek mung pengen kok aku ya iso. Aku ya pengen sugih, ning murahnya budaya. Ah, padha wae ya. Nah, nek bahasane wong kan mereka. Hari ya tetep kudu ana unsurin dalane, tapi ora apa-apa Mas. Ora apa-apa lho penting kita benake perkara yang wajib itu kita dulukan dulu. Ya nek iso tepat waktu nih, ora iso ya diusahake untuk dipaksa untuk apa kita harus gitu. Karena perkara wajib itu penting. Mau sekedar sholat dok, hanya iso sholat lo kita penuhi perkara wajib ya. Ya semua itu aja sih asalnya. Nek mengajak teman dari ini, jenengan kan ini kan dari lingkungan yang mungkin dulunya kurang beres ya tak? Terus jenengan ucul sendiri, pergi karena jenengan udah hijrah, ingin sama Allah, ya tak? Ingin sama Allah, terus jenengan kan otomatis jenengan tetap dengan lingkungan teman-teman jenengan dulu yang tetap masih kurang beres. Lain ngajaki jenengan kayak dulu saya kan sempat ikut jenengan.
Cara-caranya itu seperti apa Mas? Biar teman-teman Adil ini 305 project ini tahu piye carane ngejak kanca iki ben iso hijrah bareng Adil. Jadi apa saya kalau lihat cerita dari Rasulullah itu Rasulullah juga nggak bisa memaksa sahabatnya untuk beriman. Jadi nih kita udah apa ngajak terus konten terus ini tetap ayo berarti kita harus nuntuni di sini apa masih nuntuni konten itu mentem terus baru tapi kita nuntuni ya ayo. Nah, contohnya ini aja saya bikin konsep rumah ini di depan di teras terus di dalam ini ada tempat buat istirahat, nanti di situ juga ada musola. Jadi nek konco-konco pamane ya pamane berarti di ini koyo kita kan saya kan masih mengajak teman-teman yang apa yang masih istilahnya masih ning zamane biyen zamane jahiliyah biyen. Dene wis ketinggalan zaman ning desa apa mau dijak ning zamane di sing apik. Ya ada teman seperti itu jalan itu mengatakan ya dijak wae. Wah aku gede. Ya gede ya salin. Aku disalin gini. Aku yang bersih. Karena kamar mandi habis. Jadi di sini nggak ada alasan. Saya bikin konsep seperti ini dia nggak ada alasan. Kalau berdiri sholat langsung sholat. Untuk menghadapi perkara wajib ini ya adik bicaranya ben iso ngejak. Jadi nanti apa ade maksake awake dhewe lah maksake awake dhewe ben dadi kulino. Kan didelok ke kulino kanca-kanca ndeloki wong ketok ayem. Mesti melu. Nek koyo contohnya Mas Chandra atau Mas Chandra iki nyenengke. Dia usaha. Lampah ini terus akhirnya usahanya jadi maju. Jadi motivasi saya juga ini. Iki aku rugi sama usaha, rugi sama ini aku pengen kayak Mas Chandra. Satu kulaan tuyul ngomongin kayak gitu. Anjir ini Damar ya. Wah ya, ada teman kita teman saya SMA namanya Damar. Itu pokoknya itu jelmaan Junifrit gitu. Nah, jadi gini. Intervensi saya. Jadi nek ketika jenengan mungkin dari dulunya kelam terus ditarik jadi orang yang baik. Nah, pasti ada orang mencibir kan itu ya. Kayak gini. Nah, tetangga, saudara, apalagi yang paling dekat misalnya tetangga yang dulu kenal jenengan yang dulu seperti itu sekarang menjadi baik, terus apa saudara biasanya ya lah, saudara itu, nah itu caranya biar orang kadang kan uang digosok, wah aku minder, terus aku malah kembali lagi. Nah jenengan ini kan enggak, jadi ketika jenengan dapat ujian ini kayak rintangan ya ini rintangan, tapi jenengan tetap Mas Jalal tetap berproses menjadi lebih baik. Nah yang saya ingin tahu tuh piye carane untuk kita seperti jenengan ketika menghadapi rintangan-rintangan. Satu kata Mas. Apa? Untuk urusan sama Allah itu lupa. Iya. Omongan orang terus ada yang fitnah saya, ada yang mencibir saya seperti ini, saya tak boleh kepada ini perkara saya dengan Allah. Jadi ya saya untuk yang masih seperti itu, yang masih apa? Kelam lah. Punya penyakit hati seperti itu loh. Itu saya luahkan. Jadi saya kedepankan dulu untuk perkara sama Allah ya. Ini juga buat baik saya sendiri. Saya juga dan keluarga juga nggak bisa untuk mendidik belum maksudnya belum bisa untuk mendidik anak, mendidik istri saya sampai istri saya. Tapi mereka juga masih berusaha untuk jadi mengikuti imamnya. Iya. Karena imamnya apa ya nanti kita berusaha jadi imam. Jadi ya pengalaman itu seperti imam. Iya, imam nonton nih. Iya. Nek mau beres nonton ke imam ya. Iya. Saya tuh ini mau cerita sama saya. Ya saya tuh Mas Danar ini ya saya tahu sosoknya itu sangat menyayangi orang ibu terutama ya. Berapa kali ya seperti itu tanya, gimana Mas kok ada yang gambar PKU itu ya? Dan ternyata ibunya di rumah sakit. Jadi Mas Danar tuh sih bener-bener merawat ibunya. Ibu gerahapol di kadang gini, ini cuma saya bicara ya. Ini kadang ki ada orang wes suruh mau sampai juk lali karo wong tuane. Nah, itu yang salah. Jadi Mas Danar ini sama ibunya tetap diajak jalan.
Terus waktu itu kapan itu saya juga lihat liburan di orang ibu dia kebanyakan orang itu kalau sudah berkeluarga malah ibunya diraleknya yang utama keluarga. Tapi nek Mas Dana itu tidak, ketika ibu apa mau kemana dan apa Mas Dana sendiri yang mengantarkan yang naik mobil ya. Saya nanti yang saya salutkan ke Mas Dana itu seperti itu. Jadi ada pesan-pesan Mas buat teman-teman 305 Project Band berhijrah Mas, berhijrah. Karena orang tua itu sebenarnya kunci Mas, terutama ibu ya. Dan dulu cerita itu apa sudah di bawah telapak kaki Ibu. Ya, dulu saya punya bapak. Nah, bapak itu punya cita-cita, tapi keinginan pengen gue putu. Ya alhamdulillah saya udah ngasih cucu meskipun setelah 2 minggu setelah saya Allah memberikan cucu buat bapak, akhirnya bapak bersedo. Jadi ya lagi uang tua dari ibu. Jadi ya gimana caranya kita membagikan seorang ibu. Nek pengen urip lu seneng ya nanti wong tua. Ini kunci Mas. Karena doa orang tua itu akan insya Allah ijabah ya Mas. Ya. Ijabah. Jadi nek kuncinya di situ. Kita membagikan orang tua, cara wong tua ben seneng, cara wong tua itu dituntut untuk beragama yang baik itu kunci. Karena nek wong tua dituntun, terutama ibu dituntun untuk keagamaan. Umpamanya kita punya orang tua sing untuk apa? Kayak ibu ya, Yusuf tulanan nomor ada orang tua sing kawan terus bangsa kayak ngono kok. Iya, masih dijak ibu. Karena apa ya? Doanya orang tua terutama ibu itu ya itu kan akan membagi kita juga. Doanya itu akan membagi kita untuk wah, dia kan pengennya seneng dunia akhirat. Ya wis. Jadi ya dengan wong tua dibawa ke akhlak yang baik. Nah, habis itu doanya orang tua itu akan membagikan untuk semuanya yang keinginan kita. Insyaallah seperti itu. Nah, pesan-pesan dengan buat kita semua ini apa Mas? Ya zaman apa tuh saya ini Mas? Akhir zaman ya Mas Jari ini akhir zaman. Kalau kita lihat di media massa, di gosip-gosip terutama ibu-ibu kiwat temen kok kayaknya wis terus arep kiamat loh Mas. Iya. Terus ya itu jangan kita kan nggak ngerti mati itu kan kapan akhirnya ya bisa sampai sing enom akhirnya itu mati di situ ya bisa nek kowe tas tobat mendekatkan diri pada Allah ya yes Mas contohnya ya Mas jangan pas ngombe ya tapi ngombe mati wis matimu wis derek-elek ya kanca-kancamu wis entuk dosa wah yes masyaallah yes itu diperbaiki terutama ini juga mengingat buat saya sendiri jadi mungkin kita bisa berbuat baik sama sesama kita bisa berbuat sama Allah juga ngasih larangan sama perintahnya itu juga kita ikuti aja terus ya pokoknya intinya kita mati gak ngerti kapan kalau kita nggak segera berbuat baik yes nanti kita akan mendapatkan hasil yang nggak baik juga nanti yang di akhirat sana yang kita tahu ya mantap Mas Janar ya. Berarti ini kalau pesan dari saya orang suci punya masa lalu jangan halangi seorang pendosa untuk berbuat lebih baik jadi gitu ya. Oke, ketemu lagi di 305 Project. Jangan lupa diklik subscribe, like, komen, dan share untuk motivasi supaya dakwah ini itu termasuk dakwah bisa mengajak kita menjadi ke arah lebih baik. Oke, saya Andra dan Mas Janar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.